Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi perkuliahan pendidikan anti korupsi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita kemarin bicara tentang mengenai masalah kerjasama tindak pidana korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pihak luar, gitu ya. Kemudian kita akan coba masuk ke perbuatan utama korupsi dulu nih, ya. Jadi perbuatan utama korupsi kita bisa melihat di sana adalah merugikan keuangan negara. Yang kedua ada suap, ya, ada penggelapan dalam jabatan, paksaan mengeluarkan uang atau pemerasan, ada perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, gitu ya. Kerugian keuangan negara ini diatur pada pasal 2, pasal 3. Kemudian di suap ada pasal 5 ayat 1 huruf A. Tentunya ini bicara tentang undang-undang. Penggelapan dalam jabatan diatur pada pasal 8, pasal 9, pasal 10 sampai pasal 10 huruf C. Paksaan pengeluaran uang atau pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf G, pasal 12 huruf F. Kemudian ada perbuatan curang ya di pasal 7 ayat 1 dan seterusnya. Oke. Kemudian benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa. Ini pada proyek ini biasanya nih. Ya, ini diatur dalam pasal 12 huruf I. Kemudian gratifikasi pasal 12B, junto pasal 12C. Gitu. Oke. Subjek hukum tindak pidana korupsi. Siapa saja yang berpotensi dijerat di dalam tindak pidana korupsi? Nah ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang pada pasal 1 angka 1 meliputi orang perorangan. Siapa saja setiap orang atau pribadi kodrati, kemudian korporasi, kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Terus pegawai negeri, siapa saja? Ada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, sekarang Undang-Undang ASN, ya. Kemudian ada pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Sipil Polri, orang yang menerima gaji upah keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ini pengertian pegawai negeri menurut KUHP. Dalam pasal 29 ayat 1 yang disebut pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum. Begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, ya. Begitu juga semua anggota dewan dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing menjalankan kekuasaan yang sah. Ini subjek hukum tindak pidana korupsi termasuk penyelenggara negara, pejabat negara, ya, pejabat pada lembaga tertinggi negara. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pejabat yang memiliki fungsi strategi dalam kaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke, di materi subjek hukum, pertanyaan, silakan. Apa saja kendalanya mengenai peran hukum di bidang kita mengenai korupsi yang sudah terjadi, contohnya korupsi bansos, hukumannya itu apa? Gitu. Kenapa kejadian sekarang itu tapi tidak ada penyelesaian? Gitu ya, baik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang korupsi ya, perangkat lunak atau pendamping terhadap perlawanan tindak pidana korupsi itu sudah lengkap sudah sebenarnya. Ada penyidik KPK kan sudah ada ya.
ada tahanan khusus para pelaku koruptor, ya. Jadi kalau dikatakan tadi, apa sih lemahnya kok korupsi sampai di Indonesia ini terus saja, tidak ada habis-habisnya gitu ya. Yang jelas bukan sistemnya, tapi ada lebih kepada orangnya, perilaku personal, bukan ke sistemnya. Sistemnya sudah benar, ya kan? Sekalipun nanti di Indonesia ini ada semacam tindak pidana yang lebih maksimal adalah hukuman mati pun, korupsi tidak akan bisa hilang. Itu. Karena dari awal bagaimana cara meminimkan perbuatan korupsi, gitu kan? Itu dari awal ini kita belajar tentang pendidikan anti korupsi. Melibatkan siapa? Peran serta mahasiswa, peran serta masyarakat. Makanya di dalam kontribusi mahasiswa terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi itu sangat amat dibutuhkan oleh negara. Dan mahasiswa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pun dilindungi oleh negara. Gitu. Jadi ketika ada pergerakan mahasiswa tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, itu negara memfasilitasi itu. Dan itu adalah hak mahasiswa untuk berkewajiban ya menegakkan supremasi hukum terutama dalam tindak pidana korupsi. Karena di dalam undang-undang tindak pidana korupsi diatur tentang kewenangan mahasiswa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tadi cukup jelas ya bahwa lemahnya di sini adalah personalnya, bukan sistemnya. Karena dari prosedur penanganan, penangkapan sampai dengan penahanan, sampai dengan penuntutan, sampai dengan putusan sudah jelas. Sistem itu sudah melekat di dalam proses hukumnya, begitu. Baik, yang lain. Fenomena korupsi yang terjadi di masyarakat kita. Kalau saya mencoba menyoroti ini Pak, yang terjadi di legislatif gitu ya. Mereka para legislator itu ketika mereka jadi jadi legislatif itu kan ongkosnya itu kan luar biasa, biayanya luar biasa ya. Maka disinyalir beberapa waktu terakhir praktek money politik itu masih berlaku Pak, luar biasa. Artinya ada yang terindikasi dia menjadi anggota DPRD dengan modal 3 miliar gitu ya. Sementara nanti yang akan didapatkan kompensasi yang dia dapatkan itu ya nggak sebanding nih. Jadi sampai dia menjabat itu nggak bisa mengembalikan ini gitu. Nah pertanyaannya, saya melihat memang kalau dari sistem mungkin sudah ini ya, cuma memang ada suatu pembodohan gitu ya di masyarakat yang praktek politik uang itu yang sampai saat ini itu belum bisa diberantas gitu ya. Sampai saat ini masih jadi fenomena yang kayak susah. Jadi Indonesia ini kayaknya faktor uang itu cukup si calon pejabat tahu kelemahan rakyatnya, si rakyat juga gampang mengeluhin gitu. Jadi ini berulang-ulang terus nih sampai anak cucu kita juga nggak bakalan selesai nih kalau misalnya mungkin itu kali yang sering jadi masalah nih di Indonesia ini. Jadi pertanyaannya itu Pak, jadi ada situasi yang nggak realistis nih. Orang mau jadi pejabat, kemudian kan nanti dia harus motivasinya udah bukan pengabdian gitu Pak, tapi nyari pekerjaan. Baik. Gitu ya. Apa tuh Pak kira-kira langkah-langkah yang terbaik buat bisa menyelesaikan itu menurut Pak? Baik. Tadi disampaikan oleh Bapak itu betul bahwa money politik adalah potensi sekali para pelaku politik akan terjerat tindak pidana korupsi. Karena itu tadi berawal dari proses bagaimana cara yang bersangkutan menduduki kepentingan politiknya harus bermodal uang yang cukup besar. Sehingga bisa dikatakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya begitu ya Pak ya. Terus bagaimana cara mengantisipasinya? Gitu. Yang jelas kalau kita bicara tentang sistem tadi Bapak, kita sampaikan bahwa di KPU ada istilah Bawaslu ya. Ada Bawaslu. Fungsi Bawaslu sebenarnya apa Pak? Pengawasan ya. Pengawasan di dalam proses jalan pemilu. Ada enggak sebuah kewenangan Bawaslu untuk menerima laporan dari warga yang terkait tentang money politik? Ada enggak Pak? Secara sistem ada. Secara sistem ada ya. Salurannya ada ya, bahwa ketika terjadi money politik, kewenangan Bawaslu lah yang harus setidaknya bisa mengcover aduan dari masyarakat, kemudian dituntaskan di dalam proses
penyelesaian sengketa pilkada tentunya nantinya ya Pak ya. Cuma apa sanksinya yang pantas Pak gitu kan bagi para pelaku kepentingan politik itu tersebut. Artinya bahwa apakah perlu masyarakat tidak perlu memilih? Barangkali ada enggak potensi pemahaman seperti itu Pak? Kira-kira Pak. Ini si A dari salah satu partai punya kepentingan mencalonkan anggota DPR. Tapi kita tahu dia bagi-bagi duang nih. Apa perlu kita laporkan, apa perlu kita tidak pilih orang ini? Ini kita harus cari solusi juga bareng-bareng Pak. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa sistem di Indonesia itu sudah benar Pak, sempurna bagi saya sampaikan. Tapi pelaksanaan dalam sistem itu adalah personalnya Pak. Orangnya ini. Begitu kan? Terus kemudian sanksi yang diberikan pun tentang money politik, mohon maaf Pak, secara pidana masih perlu ada penanganan yang cukup serius. Sehingga ketika terjadi ada pelaporan pidana tentang money politik, ya diproses dong, sidang prosedur gitu. Sanksinya pantasnya apa nih terhadap pelaku money politik ini, begitu kan? Kalau saya menyatakan pada di lingkungan kita dulu nih, bagaimana meninggalkan atau menghilangkan money politik, ya terutama dari pihak keluarga kita dulu terdekat lah. Kita coba berani tidak menolak nih, ada calon datang, atau calon bupati atau calon anggota dewan datang nih ke rumah, ngasih sembako dan amplop, berani tidak kita nolak? Coba kita berani menolak saat ini. Ya ini maksudnya kalau tidak mau menolak berarti kan kita punya kepentingan yang sama, ya kan? Toh cara berpikir kita ini disederhanakan saat ini Pak. Contoh misal gini, yang money politik mereka, yang bagi duit mereka sendiri yang akan kena resiko hukumnya. Permasalahannya bukan itu maksudnya, gitu kan? Terus bagaimana menciptakan kader-kader wakil rakyat ini yang benar-benar beramanah terhadap kepentingan rakyat? Kalau kemudian calon wakil rakyat sudah mikir begini, saya mau jadi anggota DPR aja sudah buang duit 1 M, udit utang lagi. Ya kan? Tahu-tahu tidak ada yang milih. Adapun yang milih tapi tidak memenuhi kursi. Makanya saya sekadang kurang sependapat Pak tadi Pak terkait tentang pemilihan itu tadi. Langsung umum, bebas dan rahasia. Pertanyaan yang terakhir yang saya tidak begitu nyaman tentang rahasia ini. Rahasia yang dimaksud ini apakah rahasia yang berkepentingan untuk melakukan kebohongan pada dirinya, pada Tuhannya? Atau kepada si calon itu tadi yang ngasihnya amplopnya sedikit, saya tidak pilih. Yang ngasih amplop banyak, saya pilih. Di bilik suara Pak. Kita ini diajari tidak jadi orang yang tidak taat kepada keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semuanya. Ya kan? Tapi ketika kita berproses pemilihan langsung, umum, bebas dan rahasia, rahasia di dalam kotak ini antara siapa dengan siapa coba? Bu Yuna, ada rahasia apa di kotak ini? Pemilihan ini bebas dan rahasia itu tadi. Berarti rahasia antara siapa dengan siapa di situ? Antara yang ngasih amplop gede dan yang kecil, Pak. Ini jujur saja. Ada enggak? Barang dan jasa juga. Baik. Baik, ini suatu pertanyaan sangat luar biasa ya. Ada 7 perbuatan utama korupsi tadi disampaikan, ada poin 6 ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Artinya adalah pihak ketiga, di mana malah justru APH, aparat penegak hukum. Yang mengintervensi maksudnya justru mereka yang mengarahkan pihak ketiga. Ini pihak ketiganya loh. Gitu. Oh berarti panitianya juga. Nah, dan itu harus diadopsi oleh pemerintahnya. Gitu. Oh gitu ya. Berarti bagaimana cara? Bagaimana cara mengatasi ketika saya tanya dulu, pengadaan barang dan jasa dimaksud ini sifatnya sudah lelang terbuka atau masih PL, penunjukan langsung? Lelang. Kalau penunjukan langsung kan itu kan boleh. Boleh lah ya, rekom ya. Oke. Tapi ini lelang. Lelang nanti di atas, bahkan di atas puluhan miliar. Puluhan miliar ya. Di situ kan ada panitia lelang tentunya ya. Ada beberapa peserta lelang juga. Ya. Oke. Terus bagaimana cara mengatasi agar pihak panitia lelang itu tidak diintervensi maksudnya? Oke. Sekadang kita di dalam bicara korupsi Pak,
pengadaan barang dan jasa, Pak. Kita akan discuss begini. Pemerintah ini justru lebih mengedepankan barang yang murah. PTA menawar lelang 200 juta misalkan ini ya. PTB 150. Pemerintah ada budget 300 juta. Dia lebih mementingkan yang 150. Ini real di lapangan. Ya kan? Jadi pemerintah sendiri juga melibatkan dirinya untuk bersama-sama bagaimana menerima satu nilai tawaran dari pihak PT lain yang lebih murah harganya dengan kondisi barang yang kualitasnya sama menurut daripada pemilik barang. Itu Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Ya harus fair. Ya, dari panitia harus fair juga. Ketika dari para peserta lelang mau sepakat nih, kan biasanya begitu Pak. Yang kita lihat kan, PTA, PTB, PTC, ini ada proyek lelang 10 miliar pengadaan barang dan jasa tentang apa begitu ya Pak ya. Tiba-tiba di lelang terkena PTB, angkanya dia cuma 7M, PTA dia nawar 8, PTC 8,5, dia akan pilih yang mana? Otomatis yang 7M Pak. Harusnya. Tapi sering terjadi justru yang lebih tinggi yang mana? Iya, begitu kan? Dan itu terjadi hampir di setiap daerah. Iya, artinya bahwa di sini ada suatu keanehan-keanehan di sini. Bagaimana cara mengantisipasinya? Berani enggak para panitia atau para peserta lelang tersebut mengajukan perlawanan terhadap pemerintah daerah yang mengadakan barang tersebut, di mana dia mau siap dilakukan. Oke, close dulu. Ada para calon membagikan uang atau berupa sembako. Berani menolak nggak kita? Namanya pemberian, kalau sudah ke arah kepentingan, seyogianya kita tanyakan sekali lagi. Gitu. Jadi kembali kepada diri kita dulu. Gitu Pak. Kembali kepada diri kita, berani nggak kita menolak tentang money politik. Kalau kita sudah berani itu, nanti akan berjalan Pak. Di lingkungan keluarga, di lingkungan RT. Mungkin dibikin spanduk di RT nih. RT 02, RW 03, kelurahan mana gitu kan. Menolak money politik. Papang jelas di situ. Mungkin akan menjadi perhatian bagi para calon. Yang pertama. Tapi jangan kemudian menolak kalau uangnya sedikit. Itu jangan dong. Bahaya lagi. Itu tidak akan penyelesaian masalah begitu Bapak. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Unsur setiap orang itu tadi udah disampaikan. Unsur melakukan perbuatan, unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun material ya. Unsur melakukan perbuatan. Dalam hukum pidana dikenal adanya jenis delik formil dan delik yang dilakukan secara efektif. Secara aktif, mohon maaf. Unsur memperkaya. Memperkaya diartikan sebagai perbuatan menambah kekayaan. Memperkaya juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan tindakan yang mengakibatkan bertambahnya aset dan harta kekayaan. Kalau dihubungkan tentang kepentingan money politik tadi Pak, ini potensi Pak, unsur memperkaya ini. Saya udah modal satu orang 200.000, kali 1.000 orang. Terus uang saya gimana nih kembalinya? Ini potensi tadi, ya unsur memperkaya dirinya ada. Kemudian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini jelas nanti akan tercapailah kerugian-kerugian yang timbul. Ya kan? Bu Yusna diingatkan 30 menit? Belum? Baik, kita lanjutkan. Tulis di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ya. Sifat melawan hukumnya dulu nih. Artinya tanpa hak sendiri, tanpa hak atau kekuasaan, tanpa dihiraukan bentuk-bentuk tertentu yang ditentukan dalam peraturan umum, bertentangan dengan hak orang lain, dengan melampaui batas kekuasaannya, melampaui batas kewenangan, terus tanpa izin, tanpa alasan yang wajar, bertentangan dengan hukum positif, gitu kan. Ajaran sifat melawan hukum, aliran formil melawan hukum, melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Artinya gini,
Aliran formil adalah perbuatan yang melawan hukum, itu melawan undang-undang. Aliran material melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. Masyarakat umum aja sudah ngomong, jangan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum misalnya. Ini perbuatan melawan hukumnya ya. Perbedaan ajaran material dan formil. Ajaran formil melawan hukum tidak selalu menjadi unsur delik, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur delik. Kemudian melawan hukum secara ajaran material, melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap tindakan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur tersebut. Kemudian ajaran formil hanya mengakui pengecualian yang bersifat dalam undang-undang, misal pada pasal 49, mengakui adanya pengecualian penghapusan dari sifat melawan hukumnya, perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Ada konsekuensi aliran material. Apakah konsekuensi ajaran bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik? Jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam unsur delik, maka unsur itu dianggap diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Ya, gitu. Pembuktian unsur melawan hukum. Nih. Apa saja yang perlu dibuktikan? Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur delik. Ya. Hal ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Ya, ini JPU nanti nih. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak adalah tergantung dari rumusan delik. Bila unsur tersebut tercantum dalam rumusan pasal, maka harus dibuktikan. Sedangkan jika tidak tercantum, maka tidak perlu dibuktikan. Ya, akan tetapi bila seorang hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam arti material, maka unsur tersebut harus dibuktikan dasar penghapusan pidana di luar KUHP. Artinya ketika ini tidak bisa dibuktikan harus batal demi hukum. Maksudnya seperti itu, ya. Oke. Kita kembali kepada setiap orang tadi sudah ya. Sifat melawan hukum. Oke Mas, di close dulu sebentar. Bingung jawab? Coba yang lain. Boleh, silakan. Wah ini asik nih kalau pertanyaan begini nih. Siap. Terkait subjek hukum tindak pidana korupsi ini kan biasanya pasti ada kerugian negara ya. Ya. Dan itu yang paling difokuskan sama aparat penegak hukum. Cuma biasanya APH itu yang bisa menindaklanjuti dan menegakkan. Tapi pada kenyataannya pada poin 6 tadi kepentingan ya. Dari poin 6 kepentingan. Bahkan ada informasi disinyalir justru APH sendiri yang seharusnya menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini melakukan intervensi malah. Ya, tentang materi pendidikan anti korupsi, tadi ada pertanyaan sangat luar biasa. Bagaimana cara pencegahan terhadap upaya kebijakan-kebijakan yang justru cenderung ada perbuatan melawan hukum tentang tindak pidana korupsi terkait tentang pengadaan barang dan jasa. Begitu tadi. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan Pak bahwa ketika para peserta lelang pun konsekuen, ya kan, dia bisa kok mengajukan pengaduan, ya kan. Sekarang kan kita daftar lelang kan melalui LPSE ya, karena ada semua daftar tuh keberatan lelang, kan ada semua di situ, ya kan. Berani enggak? Cuma masalahnya kadang rekanan juga masih main mata dengan sesatu sama rekan. Nanti saya aja, nanti juga saya kasih komisi sekian persen, biar saya aja yang menang. Ini juga sering terjadi begitu, ya kan. Yang jadi masalah ketika sesama rekanan tidak mendapatkan peluang untuk bermain, di situ muncul baru ada masalah. Sebenarnya kalau semua rekanan pun bersatu di situ bilang tidak ada masalah Pak, walaupun itu bermasalah sebenarnya. Ini kembali kepada orangnya lagi begitu ya, kepada orangnya lagi.
Baik, untuk tadi yang baru masuk nih, materi pendidikan anti korupsi. Sejauh mana saudara pahami apakah itu korupsi? Coba, mana yang BRIMOB? Korupsi itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Ayo mas. Suaramu mana? Korupsi itu apa? Suap. Terus korupsi? Mengambil uang rakyat. Belakang. Mengambil hak orang lain. Oke. Terus belakang samping. Apa itu korupsi? Korupsi itu macam mengambil keuntungan. Baik. Pojok. Menguntungkan diri sendiri, Pak. Oke, lanjut. Mengambil uang negara. Apa korupsi menurut saudara? Oke, baik. Intinya bahwa korupsi adalah satu perbuatan kejahatan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan hancurnya perekonomian negara. Ya, dia mengambil tanpa hak, ya kan? Dengan kemudahannya sebagai penjabat, ya dengan kewenangan yang lebih, dia akan mudah memanfaatkan kewenangan itu untuk merugikan uang negara. Ya kan? Makanya materi perkuliahan pada hari ini tentang pendidikan anti korupsi kita akhiri ya, karena tadi udah mulai dari jam berapa tadi? Jam 11. Itu udah mulai ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan yang lain, silakan nanti bisa dilanjutkan pertanyaan melalui online ya, WA group kan ada ya. Pertanyaan-pertanyaan lain tentang pendidikan anti korupsi. Untuk yang baru masuk nggak usah khawatir, tetap semangat ya. Materi perkuliahan kan juga sudah Bapak share melalui WA group ya tentang pendidikan anti korupsi. Karena sebentar lagi kan akan mengadakan ujian akhir semester ya. Jadi tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tetap jangan lupa belajar ya. Begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada cabut.